Pemirsa, ada banyak persiapan yang dilakukan oleh warga Muslim menyambut datangnya bulan Ramadan. Salah satunya yakni pengurus dan takmir Masjid Besar Baitur Rahim Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi. Persiapan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Baitur Rahim ini tidak hanya mempersiapkan kondisi masjidnya, namun juga menata jadwal kegiatan bagi penghuninya. Yang menarik, dari masjid yang satu ini, dulu Masjid Baitur Rahim Rogojampi merupakan magnet bagi masyarakat. Lantaran warga Muslim saat berbuka puasa harus mendengarkan suara blanggur dari masjid ini sebagai tanda atau saat datangnya berbuka puasa. Pemirsa, jauh hari menjelang Ramadan, Masjid Besar Baitur Rahim Rogojampi sudah siap menggelar seluruh kegiatan keagamaan, terutama seluruh kegiatan yang terkait ibadah di dalam Ramadan. Kami tim Lere-Lere Banyuwangi 1 TV sengaja mendatangi Masjid Besar Baitur Rahim ini di Jalan Raya Rogojampi nomor 35 atau Jalan Pasar Rogojampi, Banyuwangi. Saat kami masuk di dalam halaman masjid, kami menemui pengurus masjid setempat. Kami tim Lere-Lere juga melihat banyak petugas masjid yang sedang giat mengerjakan tugasnya. Ada yang bersih-bersih di dalam dan di luar ruangan masjid. Di sudut-sudut ruangan juga terlihat bapak-bapak sedang membersihkan tanaman dan banyak pula yang membersihkan lantai di dalam ruangan masjid. Selain membersihkan kondisi masjid, jelang Ramadan ini, para petugas dan pengurus masjid juga menyediakan perlengkapan peralatan apa saja yang nantinya dibutuhkan oleh jamaah yang hendak melaksanakan sholat atau kegiatan ibadah di bulan puasa Ramadan bagi Muslim. Salah satu contoh kecil yang sudah dipersiapkan oleh pengurus Masjid Baitur Rahim Rogojampi ini yakni memperbarui peralatan sholat seperti memperbarui mukena, pakaian sholat untuk wanita, sajadah, sarung, dan yang lainnya. Ruangan di dalam dan luar masjid juga nampak bersih dan tertata rapi. Persiapannya apa saja, Pak? Ya persiapannya ya jadwal tarawih itu imam, nida, tadarus itu ada jadwalnya. Tiap hari ya, Pak ya? Iya. Siapa nanti yang jadi imam, yang jadian apa yang namanya? Pertama jadi imam Haji Muhammad Hayatuddin. Iya, Haji Muhammad Hayatuddin. Kedua Nur Hidayat Wahid. Ketiga Dr. Haji Lukman Hakim. Keempat Dr. Andes Asrori. 5 Mahmud Basuni. Ke-6 Mahmud Dr. Andes Mahmud. Ke-7 Yongki. Berapa orang itu, Pak? 7 orang imamnya. Gitu. Ya. Selain yang ditugasi menjadi imam, apalagi Pak mungkin yang bisa dijadikan sebagai petugas di dalam masjid sini? Ya, masuk nida, ada nidanya. Hmm. Termasuk ya tadarus. Kalau tadarusnya ya banyak dari pengurus takmir itu
Tiap malam bergantian itu tadarusnya. Mungkin di masjid ini ada kegiatan apa, persiapannya apa saja, Setiap Pak? hari buka bersama. Oh, buka bersama Buka di sini ya, bersama Pak di ya. sini. Terus apalagi, Pak? Sumbangan dari orang-orang warga itu di sini, dan sekaligus takmir juga mengeluarkan dana. Setiap harinya paling enggak pengeluarannya 800.000 untuk tagaan, untuk buka bersama. Di samping jariah dari sodako dari jamaah masjid, itu masjid menyediakan kurang lebih 800.000 setiap hari. Menurut Nur Hidayat Wahid, salah satu pengurus masjid setempat menyampaikan, secara umum Masjid Baitur Rohim sudah siap menyambut datangnya bulan Ramadan. Seluruh ruangan dan peralatan yang akan dipergunakan guna kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini, menurutnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Nur Wahid menambahkan, bangunan masjid yang terdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi lebih ini mampu menampung 2.500 jamaah, bahkan bisa lebih. Itu pun bila dibutuhkan. Nur Wahid menggambarkan seperti saat sholat Idul Fitri yang jamaahnya bisa lebih dari 3.000 orang. Sehingga pihaknya menjamin agar masyarakat muslim bisa menggunakan halaman masjid yang luas untuk peribadatan. Tidak hanya masyarakat muslim dari Rogo Jampi tentunya, namun juga dari luar kota yang kebetulan dalam perjalanan. Masjid besar Baitur Rohim Rogo Jampi ini, menurut Nur Wahid, dibangun sejak tahun 1885. Saat itu di sekitar masjid masih banyak pepohonan. Nur Wahid menambahkan, tidak gampang membangun masjid sebesar sekarang ini. Tahapan pembangunannya juga melalui proses panjang dengan berbagai hal dan rintangan. Hingga Masjid Baitur Rohim yang besar ini baru selesai dikerjakan di tahun 2011. Kalau kondisi, Pak, kondisi Masjid Baitur Rohim ini dengan dulu, Pak, di waktu Bapak masih muda mungkin, apa perbedaannya, Pak? Ya kalau bangunan dulu lama, seperti bangunan model itu kuno. Kalau sekarang kan model sekarang gini baru. Dulu model biasa, ya juga ada menara. Ya model lama kan mesti hampir sama semua masjid itu bentuknya. Kalau sekarang model gini juga hampir sama semua masjid modelnya sekarang gini itu mana. Kalau beduk itu sudah lama, Pak, di situ, Pak? Beduk ini masih tahun 2012 apa ini? Apa saya ini? Tapi sudah tidak difungsikan yang itu, Pak, ya? Tetap kalau Jumat ditabuh. Isya, Maghrib ada yang nabuh masih. Ya, kalau enggak ada ya kadang-kadang kosong. Ada yang menarik dengan suasana Masjid Besar Baitur Rohim ini. Saat di musim bulan Ramadan, dulu, kata Nur Wahid, di era tahun 60-an, Masjid Baitur Rohim menjadi magnet bagi banyak orang. Lantaran, di halaman masjid ada yang namanya belanggur. Cerita soal masjid ini, Pak, ya. Saya ingat dulu ada apa itu, Pak? Kalau puasaan itu kan ada belanggur. Iya, belanggur. Itu Bapak masih usia berapa itu? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Kalau itu mungkin saya masih SD itu. Setiap bulan puasa pasti ada belanggur. Yang di satu bulan penuh itu yang tukang memberikan Yang memberikan istilahnya yang nyumet belanggurnya itu namanya Ustadz Sobian. Ya sekitar tahun 64, 65, ya, 60-an ya, Pak, ya. 60-an. Jadi dulu itu kalau misalkan mau buka puasa menunggu suaranya belanggur itu ya, Pak. Iya, betul ya, Pak? Suara namanya belanggur, belanggur ya, Pak? Ya, belanggur. Nah, dulu di mana dulu, Pak? Di Mukas itu dulu. Ada anunya besi. Selebongan besi itu. Nanti kalau disumet langsung seperti itu sudah bom itu perang itu kayak kayak bom itu ya. Iya. Mercon lah. Iya, mercon. Karena memang dulu enggak ada alat yang untuk bisa menyampaikan bahwa ini sudah maghrib. Iya. Apa belum ya, Pak, ya? Iya. Ya ada, cuman kan kalau misalkan dari satu itu kan. Iya. Mungkin kalau dulu belanggur Gombolirang dengar dari sini. Dengar, Pak, ya. Iya. Gombolirang, Benelan, Bunter, Macan Putih. Terus kemudian daerah timur sana Blemingsari juga dengar ya, dengar Pak, ya? Semua dulu. Kemudian berubah tahun berapa, Pak? Mungkin tahun 60 hampir 70 sepertinya sudah enggak ada gitu. Ganti apa dulu, Pak?
Sirine. Oh, sirine. Sirine. Habis Belanggur orang sirine. Ya itu sirine sampai sekarang ini sirine sudah. Belanggur adalah alat yang dimiliki oleh pihak Masjid Baitur Rohim, semacam mercon. Bahannya dari karbit yang dikemas dengan tanah liat. Belanggur sendiri akan diaktifkan saat warga muslim waktunya berbuka puasa tiba. Bila suara belanggur ini sudah terdengar, maka seluruh masyarakat muslim di Rogo Jampi dan sekitarnya langsung bisa berbuka puasa secara bersama-sama. Ya, menarik. Di zaman dulu memang tidak banyak tetenger atau tanda bagi masyarakat muslim untuk waktu berbuka puasa tiba, selain dari adzan maghrib. Agar berbuka puasanya dilakukan bersama-sama, maka oleh pihak Masjid Baitur Rohim ditandai dengan membunyikan atau meletusnya yang namanya belanggur. Hari ini atau di zaman sekarang, masyarakat muslim di Rogo Jampi sudah banyak dilengkapi dengan peralatan modern, apalagi ada HP. Siapapun dimanapun bisa mengetahui saat berbuka puasa tiba. Namun demikian, Nur Wahid mewakili pengurus Masjid Rogo Jampi berharap kepada masyarakat luas, terutama yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, untuk tidak meninggalkan masjid. Apalagi menurutnya, pihak Masjid Rogo Jampi juga menawarkan tidak hanya fasilitas tempat ibadah, namun sajian ragam menu hidang untuk berbuka puasa juga disiapkan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.